Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai isu perubahan iklim. Selamat menyaksikan. Isu mengenai lingkungan muncul dalam pembicaraan di konferensi PBB pada tahun 1972. Isu lingkungan muncul dalam level global karena dirasakan oleh semua pihak di belahan dunia dan menjadi permasalahan yang sangat serius saat ini. Salah satu isu lingkungan global yang memiliki pengaruh signifikan terhadap komponen kehidupan ialah perubahan iklim atau climate change. Menurut UNFCCC, perubahan iklim ialah perubahan suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, dan kelembaban sebagai akibat dari pemanasan global dan dipengaruhi langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang mengubah komposisi atmosfer dan akan memperbesar keragaman iklim pada periode yang cukup panjang. Perubahan iklim dapat menimbulkan berbagai macam bencana alam, seperti erosi, badai, dan berbagai macam bencana alam lainnya. Hal ini menyebabkan banyak orang kehilangan hak-hak dasar, termasuk hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, hak atas makanan, atas air bersih, dan hak lainnya. Maka, hal tersebut sangat berimplikasi terhadap hak asasi manusia dan keadilan global. Iklim ini semakin terlihat pada pengurangan lapisan es di puncak pegunungan Alpen, Andes, Himalaya, serta Cascade Washington. Climate change sendiri membawa dampak yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Berbagai penyebab terjadinya perubahan iklim ini rata-rata disebabkan oleh ulah manusia seperti penebangan dan pembakaran hutan yang tidak terkontrol, penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, penggunaan pupuk buatan berlebihan, serta pencemaran air laut yang kemudian dapat membuat laut tidak menyerap gas karbon dioksida dengan baik. Isu climate change ini kemudian menjadi concern oleh seluruh negara masuk pada abad ke-20. Lingkungan hidup yang dieksploitasi oleh manusia kemudian membuat mereka kehilangan hak untuk hidup yang layak dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Disebabkan ada climate change ini membuat kehidupan manusia untuk hidup dengan aman terancam. Climate change dan berbagai bentuk isu lingkungan yang lain tidak bukan pasti disebabkan tangan manusia dan hal tersebut kemudian menjadi bumerang bagi manusia. Hal ini harus ditanggulangi manusia untuk mendapat hak untuk hidup layak mereka kembali. Selanjutnya, konsep yang kami pakai dalam pembahasan yaitu konsep yang dikemukakan oleh Peter Singer. Peter Singer menggambarkan keadilan global dan tanggung jawab global layaknya anak kecil yang tenggelam dalam kolam dangkal, di mana orang dewasa memiliki kewajiban untuk menolong anak tersebut, dikarenakan saat menolong anak tersebut, orang dewasa tidak akan mengalami kerugian ataupun dalam situasi yang berbahaya. Sebaliknya, ketika orang dewasa memilih untuk tidak menolong, padahal sebenarnya ia mampu, maka orang dewasa tersebut akan berlaku tidak adil. Nah, seperti itulah keadilan global, di mana ketidakadilan terjadi saat ada negara yang mampu untuk menolong negara lain dan saat menolong pun ia tidak akan mengalami kerugian saat menolong negara tersebut. Konsep global justice saat ini sangat berbeda dengan teori keadilan sebelumnya, terutama dalam melihat persoalan dari level yang lebih tinggi, serta bagaimana mendorong keadilan sebagai sebuah norma internasional. Hal ini agar keadilan tidak hanya bisa ditegakkan, namun juga bisa terdistribusikan secara adil. Menurut Thomas Pogge, ketidakadilan terjadi karena peran negara maju dalam tatanan global
yang berdampak kepada negara-negara berkembang. Thomas Pogge juga melihat bahwa sulitnya pencapaian keadilan global bukan karena kegagalan hal teknis, namun terjadi karena kesalahpahaman di level yang lebih fundamental terkait kewajiban negara. Menurutnya, masalah-masalah global akan selesai jika negara-negara maju yakin bahwa memberikan dana bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan bukan suatu bentuk kemurahan hati, namun sebagai sebuah kewajiban negara. Perubahan iklim yang terjadi seperti pemanasan global, perubahan cuaca ekstrim, curah hujan yang meningkat, ataupun kenaikan air permukaan air laut akan berdampak terhadap hak asasi manusia. Pertama, hak untuk hidup yang terdapat pada pasal 6 ICCPR. Kedua, hak atas pangan pada pasal 2 ICE-SCR. Ketiga, hak atas air. Dan keempat, hak atas jaminan kesehatan yang terdapat pada pasal 12 ICE-SCR. Jika kita lihat pandangan Peter Singer dengan konsepnya Infant Zone into Solution, maka negara-negara maju seperti US, Eropa, dan lain-lain memiliki kewajiban membantu negara miskin seperti Afrika, karena di Afrika mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan. Padahal sesama manusia sama-sama memiliki hak atas pangan sesuai pasal 2 ICE-SCR. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang keadilan global dan perubahan iklim. Sebagaimana yang kita tahu bahwa perubahan iklim adalah sebuah dampak dari pemanasan global terhadap lingkungan. Pemanasan global itu sendiri bisa kita definisikan sebagai sebuah fenomena meningkatnya temperatur bumi dikarenakan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Nah, emisi gas rumah kaca ini bisa meningkat dikarenakan aktivitas manusia seperti industri, pembangunan, pertanian, dan lain-lainnya. Nah, ketika perubahan iklim ini terjadi, maka akan terjadi perubahan lingkungan. Nah, kebutuhan manusia akan semakin meningkat, tetapi tidak semua lapisan masyarakat global bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika hal tersebut terjadi, maka akan terjadilah kesenjangan sosial antara negara miskin atau berkembang dengan negara kaya. Maka mereka yang kaya dan memiliki kekuatan akan semakin berkuasa, begitu juga sebaliknya mereka yang miskin atau berkembang akan semakin menderita. 3. Dampak dan mitigasi perubahan iklim dalam pandangan HAM dan keadilan global. Perubahan iklim yang tidak dimitigasi atau terus berjalan tanpa adanya pengurangan dan solusi yang masif akan memiliki dampak yang mendalam dan akan menghancurkan ratusan juta orang pada akhir abad ini. Simon Kenny dalam Climate Change and Global Justice karya Daryl Mollendorf berpendapat bahwa pusat dan kesalahan mendasar dari perubahan iklim akan menyebabkan pelanggaran HAM yang signifikan. Dan sejalan dengan itu, HAM juga bertanggung jawab atas tugas keadilan antar generasi. Hak atas pembangunan berkelanjutan juga bisa berfungsi mengatur beberapa aspek tanggung jawab untuk adaptasi perubahan iklim. Dalam konteks ini, hak tersebut dapat dianggap sebagai penetapan klaim keadilan distributif antar negara. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Perubahan iklim yang terjadi akan berdampak secara negatif terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan terjadinya perubahan iklim pada akhirnya akan membuat terjadinya perubahan lingkungan yang akan membuat kebutuhan manusia menjadi lebih meningkat. Namun, tidak semua lapisan masyarakat di dunia dapat memenuhi kebutuhan tersebut, hingga pada akhirnya hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial yang lebih jelas lagi di antara negara-negara di dunia. Hal tersebutlah yang menghalangi tercapainya keadilan global. Perubahan iklim yang tidak dimitigasi akan berdampak secara mendalam dan akan menghancurkan ratusan juta orang pada akhir abad ini, yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM secara signifikan.